Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari PAS 7. Pada video kali ini, kami akan melakukan praktikum mengenai pembuatan kunyit asam. Di sini anggotanya ada saya, Dr. Devi Igan, 180305069. Ada saya, Olivia Abira Raja Gugu, NIM 180305089. Nama saya Yusuf Amri, NIM 180305068. Nama saya Paulus Rewel Ginting, NIM 180305097. Perkenalkan, nama saya Rizky Kuduspat, NIM 180305067. Saya Dita Jayati, NIM 180305077. Saya akan menjelaskan pendahuluan dari pembuatan jamu kunyit asam. Jamu merupakan produk ramuan tradisional yang dibuat secara turun-temurun dengan menggunakan bahan dasar rempah-rempah. Konsumsi jamu sebenarnya dapat dianggap sebagai tindakan untuk meningkatkan kesehatan ataupun sebagai salah satu langkah pencegahan agar tidak terkena penyakit. Pembuatan jamu di Indonesia sendiri masih sering sekali dilakukan dengan tidak memperdulikan tingkat kebersihan serta higienis pada saat memproduksi Padahal kedua komponen tersebut akan sangat mempengaruhi mutu dari jamu yang dihasilkan. Salah satu jamu yang biasanya dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia adalah kunyit asam. Kunyit asam sendiri merupakan salah satu jenis jamu yang dibuat dengan menggunakan bahan dasar kunyit, asam jawa, air, dan juga gula merah. Serta dapat juga ditambahkan oleh sari jeruk nipis dan ekstrak daun sirih. Berikut pembuatan kunyit asam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bahan dan juga alat serta prosedur yang akan kita lakukan pada praktikum pembuatan kunyit asam. Di sini bahannya ada 600 ml air, lalu ada 100 gram gula merah, 1 bungkus asam jawa, dan 100 gram kunyit. Mengenai alatnya sendiri, di sini saya telah menyiapkan ada baskom, lalu ada piring, lalu ada panci stainless steel, lalu ada pisau, sendok stainless steel, saringan teh, ada batang pengaduk, lalu ada kain flanel, serbet, lalu ada parutan, ada gelas kaca, dan yang terakhir adalah talenan. Jadi prosedur yang pertama adalah kita akan mencuci kunyit menggunakan air mengalir. Ini adalah setelah kunyit ini bersih, maka kita akan menggunakan sarung tangan untuk memulai proses pembuatan kunyit asamnya. Setelah itu prosedur selanjutnya adalah kita akan mengupas kunyit. Setelah itu, maka kita akan memarut kunyitnya menggunakan parutan. Setelah diparut, langkah selanjutnya adalah kita menambahkan 600 ml air kepada parutan kunyit. Jika sudah, maka kita menuangkan ini ke dalam panci stainless steel. Lalu memasukkan asam jawa, 1 bungkus asam jawa, dan juga 100 gram gula merah. Setelah itu kita merebus campuran ini sekitar 15-20 menit dan diaduk menggunakan batang pengaduk. Setelah mendidih, maka langkah selanjutnya adalah kita mematikan kompornya. Lalu kita menyaring hasil rebusan tersebut menggunakan saringan guna memisahkan ampas dari kunyit ataupun biji asam jawa dan memisahkan filtrat dari kunyit asam untuk segera dikonsumsi ataupun diuji secara organoleptik. Dan ini adalah hasil dari kunyit asam yang kami buat. Berikut adalah hasil dan pembahasan terkait dari jamu kunyit asam yang telah kami perbuat.
Berdasarkan hasil dari uji organoleptik yang terdapat pada tabel di dalam hasil laporan, diketahui bahwa nilai rata-rata aroma yang dimiliki kunyit adalah berkisar 4,6. Hal ini tentunya sesuai dengan literatur Mulyani dan kawan-kawan di tahun 2014 yang menyatakan bahwa aroma yang ada pada kunyit itu disebabkan oleh adanya senyawa kurkumin serta minyak atsiri yang terdapat di dalam kunyit seperti keton, sesquiterpen, tumeron, singiberin, felandren, sebinen, bomeol, dan juga sineil, sehingga jika semakin banyak senyawa-senyawa tersebut yang terkandung di dalam jamu kunyit asam, maka aromanya akan semakin kuat. Kemudian, berdasarkan hasil uji organoleptik juga diketahui bahwa rata-rata rasa yang dimiliki oleh kunyit asam adalah 4,6. Hal ini juga sesuai dengan literatur Ayunin dan kawan-kawan tahun 2019 yang menyatakan bahwa rasa asam tersebut disebabkan oleh adanya penambahan asam jawa dan kunyit asam yang termasuk ke dalam jenis minuman berasam tinggi karena memiliki pH di bawah 4. Hal ini juga didukung oleh literatur lain dari Sumarji tahun 2007 yang menyatakan bahwa rasa asam tersebut pada asam jawa itu dikarenakan adanya asam jawa yang mengandung beberapa senyawa asam seperti asam tartarat dengan nilai 10,63 mg per mililiter dan juga asam malat. Hal tersebut akan menyebabkan rasa asam pada kunyit asam semakin tinggi. Kemudian berdasarkan hasil uji organoleptik tersebut terhadap rata-rata warna yang dimiliki oleh kunyit asam adalah 4. Hal ini sesuai dengan literatur Mulyani dan kawan-kawan tahun 2014 yang menyatakan bahwa tingkat warna yang dimiliki oleh kunyit asam dipengaruhi oleh persentase penggunaan kunyit sebagai bahan baku pembuatan kunyit asam. Sedangkan warna kuning yang muncul pada kunyit asam tersebut itu karena adanya kandungan kurkumin, dematoksikurkumin dan bis-demetoksikurkumin. Berikutnya pada rata-rata viskositas dari hasil uji organoleptik tersebut dimiliki dari kunyit asam adalah berkisar 4,6. Hal ini dipengaruhi oleh konsentrasi kunyit asam, berat molekul, dan adanya molekul-molekul lain yang terdapat dalam kunyit asam tersebut. Hal ini tentunya sesuai dengan literatur sebelumnya dari Mulyani dan kawan-kawan yang menyatakan bahwa kandungan yang lebih banyak disebabkan oleh kunyit asam sehingga konsentrasi dari minuman kunyit asam tersebut pun juga akan semakin tinggi yang akan mempengaruhi viskositas dari minuman kunyit asam. Demikianlah hasil dan pembahasan dari praktikum kami. Sekian video kami mengenai praktikum pembuatan kunyit asam. Apabila terdapat kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.